Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini semesta raya, seluruh jagat tidak pernah terlepas dari limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sebagai seorang khalifah manusia yang alhamdulillah saat ini di antara sekian banyak manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Perlu kita sadari dan kita ketahui bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersujud, memuji, melaksanakan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, inilah yang paling pertama kali yang semestinya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sudah selayat dan sepatutnya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa para nabi dan rasul yang digenapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah ketuhanan menjadi sempurna. Yang paling utama, kita tahu siapa yang menciptakan seluruh sekalian alam, dan kita juga tahu bagaimana cara mengabdikan diri kepada Rabb kita, kepada ilah kita yang pantas disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua karena jasa para nabi dan rasul yang tentunya digenapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan semaksimal mungkin kita orientasikan hanya untuk mempersiapkan sebanyak-banyak bekal guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ketahuilah bahwasanya dari sekian banyak bekal tidak ada bekal yang melebihi paling baik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertolongan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ulama, dari mulai ulama fikih, para fuqaha, kemudian ulama thariqah, para ulama tasawuf, kemudian para ahli hakikat, ulama-ulama para muhakkik, kemudian ahli ma'rifat billah, para arif billah, sepakat bahwasannya la tariqan awsalu ilal haqq illa min mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahkamihi wa fi a'malihi wa fi ahwalihi. Tidak ada jalan yang paling bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahkamihi, dalam setiap hukum-hukumnya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga fi a'malihi, dalam setiap amal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ahwalihi, dan sebagaimana contoh perilaku batiniah qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan wa fi ahkamihi, dalam setiap amal perbuatan harus sesuai dengan hukum ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Mubarak, beliau mengatakan di dalam awal pembukaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim, juga di Sahih Bukhari, bahwasannya al-ilmu din wal ilmu nur. Ilmu itu adalah agama dan ilmu itu adalah cahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Karena umpama kalau seandainya di sini tidak ada cahaya matahari, tidak ada cahaya penerangan apapun, maka dimungkinkan kita tidak bisa mengenali apapun, dan pada saat kita berjalan barangkali kita akan membentur sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Oleh karena itu dikatakan al-ilmu din wal ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah agama.
falyanzur amman ta'khudhu dinakum. Oleh karena itu perhatikan dari siapa engkau mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat beliau mengatakan kanal ilmu fi sudurir rijal. Dahulunya seyogyanya ilmu itu bersumber di dalam kolbu atau sudur dada ar-rijal. Siapa itu ar-rijal? Orang yang mendapatkan predikat sebagai manusia di mata Allah dijuluki sebagai ar-rijal. Dan tidak ada ar-rijal, seorang laki-laki manusia yang dijuluki sebagai ar-rijal yang lebih takut kepada Allah kecuali para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oleh karena itu Imam Syatibi mengatakan kanal ilmu fi sudurir rijal, sesungguhnya ilmu dahulunya berada di dalam kolbunya para ulama. Summan taqalah, kemudian ia berpindah ke mana? Fil kutubi, di dalam kitab. Setelah para ulama hidup di zaman beliau, kemudian ditemukannya kertas, ditemukan tinta, maka ilmu para ulama tersebut disalin di dalam kitab-kitab yang dikatakan sebagai kitab kuning, tinggalan dari para ulama-ulama. Oleh karena itu, kalau seandainya kita saat ini tidak bertemu langsung dengan para ulama, kita bisa mempelajari kitab-kitab beliau untuk guna mempelajari sebagaimana ilmu yang mutawatir diwarisi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah gudangnya ilmu, kemudian diwariskan kepada para sahabat mewariskannya kepada tabi'in mewariskannya kepada tabi'ut tabi'in mewariskannya kepada para ulama mewariskannya kepada sampai ke diri kita saat ini. Inilah yang disebut mutawatir musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kepahaman kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala atau ilmu agama secara khusus tidak kita dapatkan berdasarkan mutawatir musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada unsur ketersambungnya dari para ulama sampai ke kita, maka dimungkinkan kepahaman kita tentang ilmu agama itu banyak salah. Maka dikatakan wantaqala wal an, maksudnya saat ini intaqala ilal yutubi, banyak bergeser pada YouTube, pada Google dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita belajar tentang ilmu Allah, ilmu agama melalui YouTube, Google dan lain sebagainya, ini dikhawatirkan akan terputusnya manhaj yang sebenarnya sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai kepada kita yang semestinya harus terjaga manhaj itu sampai nanti hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan laulal isnad laqala man sa'a bima syaa. Kalau tanpa sanad keilmuan, maka seseorang akan senggak berkata, akan enaknya berkata, akan sesuka hati berkata bagaimana pendapat dia tentang ilmu Allah atau agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syatibi mengatakan wa ma fatihuha fi aidir rijal. Maka untuk membuka pengetahuan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut tetap berada di tangan para ulama. Artinya apa? Ketika kita ingin belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada para ulama, sampai kepada kita, maka kita harus ada guru yang hadir, guru yang berada di depan mata, yang menyajikan pengetahuan, mengajarkan pengetahuan kepada kita melalui kitab-kitabnya para ulama yang mereka memang ahli di bidangnya. Sehingga hal inilah akan menjamin keorisinilan, keaslian ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang manhajnya insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan pengetahuannya, kemudian berkaitan dengan amalnya. Maka dalam setiap perilaku kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecuali garansinya hanya dengan mengikuti bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut sebagai sunnah fi'liyah, sedangkan ucapan-ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sunnah qauliyah, yaitu sunnah perkataan beliau. Tetapi ada juga sunnah-sunnah yang pembiaran beliau ketika para sahabat melakukannya, beliau tidak melakukannya, tetapi beliau mengiyakan atau mendiamkan, itu berarti sunnah taqririyah.
sunnah yang perlu atau boleh kita lakukan dan ada manfaatnya kita lakukan, tetapi tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh misalnya salat sunat wudu. Itu tidak dilakukan awalnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian salat sunat qabliyah maghrib. Maka Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan salat sunnah qabliyah maghrib, tetapi para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud melaksanakan salat sunnah qabliyah maghrib, dan itu menjadi sunnah bagi kita umat Islam karena dibenarkan atau dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah salah satu sunnah taqririyah. Akan tetapi ada juga perilaku Rasulullah SAW yang tidak boleh kita lakukan, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Muhyiddin Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi yang dikenal sebagai Imam Nawawi, an Aisyah radhiyallahu bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, naha kumun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwasilu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa wisol. Apa itu berpuasa wisol? Berpuasa yang menyambung ketika terbenam matahari, dia tidak berbuka, tidak membatalkan puasa, akan tetapi menyambung lagi sampai berpuasa di malam harinya. Nah, puasa seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi qalu, para sahabat bertanya, innaka tuwasilu ya Rasulullah, bukankah engkau mewisol puasa, menyambung puasa? Kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni lastu kahayatikum, saya berbeda dengan kalian. Inni yud'imuni rabbi wa yasqini, wa fi ma'nahi fi quwwatin man akala wa syariba. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita puasa wisol dikarenakan Rasulullah SAW berbeda dengan kita, dan kita dilarang sebagai bentuk rahmatan lahum, untuk rahmat bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sekalipun beliau berpuasa wisol menyambung, tetapi tubuh dan lahiriah serta batiniah beliau ini diberi kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi fi quwwatihi man akala wa syariba, kekuatan tubuh beliau seperti orang yang makan dan minum. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inni yud'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makan secara lahiriah, tetapi kekuatan ruhaniah beliau mampu melakukan itu. Dan kita sebagai umatnya dilarang oleh Rasulullah SAW dalam syariat Islam untuk melakukan puasa wisol. Apabila kita ingin berpuasa menyambung, maka niatnya tidak boleh berpuasa. Niatnya boleh saja, yaitu dengan tirakat atau meriyadhah diri. Meriyadhah diri itu artinya memaksa, bermujahadah, bersusah-susah, mengaktualisasi kemampuan ruhaniah kita sampai seperti apa. Apakah kita mampu sampai 1 minggu tidak makan? Apakah kita mampu sampai 3 hari tidak makan dan minum? 3 hari 3 malam? Tetapi niatnya bukan berpuasa. Kalau niatnya berpuasa, maka tidak boleh dengan wisol atau menyambung puasa tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan fi a'malihi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, para sahabat benar-benar merasa gelisah karena perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, yang sebenar-benar takwa menurut para sahabat sebagaimana barometernya Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan perkara yang mudah. Melihat hal itu, Allah pun menurunkan ayat di surat yang lain, yaitu fattakullah mastata'tum. Dengan turunnya ayat ini, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan. Maka baru sahabat merasa menuju kepada Allah bukan sesuatu perkara yang diberatkan, tetapi justru perkara untuk kebaikan kita semata-mata, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu fi ahwalihi. Dalam setiap ahwal, kegiatan ruhaniyah atau kondisi batiniah, kondisi kolbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beramal, contoh amalnya sudah benar, ilmu pengetahuannya sudah benar, berdasarkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ahwal ruhaniyahnya, ahwal kolbunya, ahwal batiniahnya ternyata berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Seperti contoh iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih beribadah kepada Allah sudah ribuan tahun, menjadi pemimpin para malaikat. Di tiap-tiap langit ada julukan, saking mulianya kedudukan iblis laknatullah sebelumnya. Akan tetapi karena
kondisi ruhaniyahnya, ahwal ruhaniyahnya terbukti ketika diciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah. Ia tidak bisa menerima, dan ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baru kentara di kolbunya, di hatinya, di dalam dirinya ada kesombongan. Padahal kesombongan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang yang ibadah kepada Allah sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, semakin ia tekun ibadah, semakin dekat dengan Allah, justru akan merasa semakin hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita perjuangkan. Kita harus tahu ilmunya Rasulullah SAW dengan cara mulazamah, belajar kepada para ulama. Kita harus tahu bagaimana amalnya Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita, fastata'tum. Dan kita juga harus tahu mana yang dilarang oleh Rasulullah, walaupun itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu apa finalnya dari usaha, dari hasil amal perbuatan yang kita lakukan. Apakah melahirkan kesombongan, melahirkan takabur, melahirkan ujub, atau justru melahirkan perasaan hina diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahwalnya Rasulullah SAW melahirkan kehinaan Rasulullah SAW di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hina di mata makhluk, tapi merasa dirinya hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maknanya syukur. Maka ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih solat padahal engkau sudah dijamin masuk surga, padahal dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala?" Kata Rasulullah, "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" Syukur itu maksudnya terbuka. Berbeda dengan iblis, yaitu kufur. Ia tertutup kolbunya, ia merasa kekuatan dirinya lah yang bisa membuat dia beribadah selama ini, yang bisa membuat dia taat selama ini. Akan tetapi Rasulullah SAW sebagai hamba yang syukur, terbuka kolbunya, bahwa ia beribadah hanya semata-mata karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena fadl dan rahmat Allah kita boleh bergembira, bukan karena amal kita, tetapi karena kita merasa itu fadl dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita banggakan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sejalan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, maka taatilah engkau. Itu taatilah aku, kata Rasulullah SAW. Insyaallah Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa mereka, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Nah, dikatakan bahwasanya dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhirat, dan mereka banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Uswah berharokat dhammah, alifnya berharokat dhammah, itu artinya maknanya makna majmu' atau jamak, yang berkumpul sifat kehinaan, berkumpul sifat kemuliaan, bukan hina dalam pandang makhluk, tapi merasa hina dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mempunyai kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita ingin mencontoh Rasulullah, tidak cukup hanya mencontoh lahiriahnya, karena uswah itu maksudnya contoh untuk lahiriah dan batiniah yang harus kita contoh dari teladannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan uraian singkat ini di waktu yang amat sangat terbatas dapat memberikan kepahaman kepada kita sama-sama, sehingga kita akan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata untuk tujuan kita mendapatkan kebahagiaan semata, tapi untuk memurnikan ketaatan yang semestinya kita taati karena zat yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita taati bukan karena ada surganya, bukan karena ada nerakanya, tapi karena ia pantas kita taati, pantas kita agungkan, sebagaimana besarnya rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita.